Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini, saya Nia Oktavia dan rekan saya Tiara Eka Diana akan membahas tentang ekonomi regional pada pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 akan saya bahas terlebih dahulu. Pada pertemuan 1, itu materinya tentang konsep dasar ekonomi regional dan ruang lingkup ekonomi regional. Pada pertemuan pertama, itu kita membahas tentang pengertian dan pentingnya ekonomi regional dan dalam pembangunan. Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi berdasarkan wilayah tertentu, serta bagaimana perbedaan potensi antar daerah memberitahui pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti sumber daya alam, jumlah penduduk, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ruang lingkup ekonomi regional meliputi analisis pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan antar wilayah, perencanaan pembangunan, interaksi antar wilayah, serta kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Ekonomi regional juga membahas bagaimana suatu wilayah dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya agar lebih kompetitif dan berkembang. Permasalahan utama dalam ekonomi regional antara lain ketimpangan perbedaan antar daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi di kota besar saja, rendahnya pembangunan di daerah tertinggal, serta perbedaan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Jika tidak ditangani, ketimpangan ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah tertentu. Oleh karena itu, ekonomi regional memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Melalui analisis ekonomi regional, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan daerah, menetapkan kebijakan investasi, serta merancang strategi pembangunan yang lebih adil dan merata. Materi ini menjadi dasar untuk memahami permasalahan selanjutnya mengenai pengukuran kinerja ekonomi daerah dan teori lokasi dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya materi kedua yaitu membahas tentang ukuran dan struktur ekonomi regional. Pada pertemuan kedua itu kita membahas bagaimana cara mengukur dan menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah secara lebih mendalam. Ukuran ekonomi regional bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta kinerja pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, ada indikator utama yang digunakan. Yang pertama itu ada produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Dari PDRB ini juga dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi daerah dari tahun ke tahun. Yang kedua itu ada pendapatan per kapita yang diperoleh dari PDRB dibagi jumlah penduduk. Indikator ini menggambarkan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan pendapatan. Untuk melihat ketimpangan, biasanya digunakan ukuran tambahan seperti indeks ketimpangan wilayah. Yang ketiga itu ada komposisi kontribusi masing-masing sektor, seperti pertanian, industri, dan jasa terhadap PDRB. Struktur ekonomi menunjukkan tahap perkembangan suatu daerah. Daerah yang masih didominasi sektor pertanian biasanya berada pada tahap awal pembangunan, sedangkan daerah yang sektor industri dan jasanya lebih dominan cenderung lebih maju dibandingkan daerah perdesaan. Perubahan struktur ini disebut transformasi struktural, yaitu pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier seiring perkembangan ekonomi. Analisis ukuran dan struktur ekonomi sangat penting untuk menentukan sektor unggulan daerah, merumuskan kebijakan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Dengan memahami ukuran dan struktur ekonomi, pemerintah dapat menetapkan strategi pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Hanya itu pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tiara. Kepada Tiara, disilakan. Baik, terima kasih Nia. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu tentang teori lokasi dan aglomerasi. Tujuan penting kita dalam mempelajari teori lokasi adalah untuk membantu kita dalam memahami bagaimana faktor geografis seperti jarak dan aksesibilitas mempengaruhi kebutuhan dan keputusan ekonomi di industri sumber daya. Ada beberapa teori yang kita angkat dalam minggu pertemuan ini. Yang pertama yaitu teori von Thunen, di mana Johann H. von Thunen merupakan orang pertama yang menegakkan lokasi pertanian. Uh, Menurutnya ada asumsi-asumsi yang mendasari teori ini, yang mana yang pertama adalah karena adanya pasar terisolir yang menjadi pusat untuk semua aktivitas ekonomi. Yang kedua, biaya transportasi menjadi seiring biaya transportasi menjadi meningkat seiring bertambahnya jarak dari pusat kota. Yang ketiga, petani akan memilih jenis tanaman yang memberikan keuntungan maksimal berdasarkan biaya transportasi dan juga nilai produk. Yang keempat, wilayah produksi pasar adalah homogen. Selanjutnya, menurut kontunen juga ada zona-zona kontrasi dalam penggunaan lahan yang terbentuk dari atas, di mana yang pertama, zona pertama yaitu komoditas yang memproduksi barang yang mudah rusak seperti sayuran dan juga buah-buahan. Yang kedua, merupakan hutan. Zona ketiga merupakan hasil biji gandum atau tanaman pangan. Yang keempat, merupakan lahan garapan atau rerumputan. Yang kelima ada merupakan lahan pertanian yang berubah-ubah. Dan yang keenam merupakan lahan yang paling jauh dari pusat pasar. Lalu masuk pada teori kedua, yaitu teori Weber, yang dikenal sebagai teori lokasi industri. Dia berfokus pada bagaimana faktor biaya produksi mempengaruhi pilihan lokasi industri, yang berfokus pada bagaimana faktor biaya produksi mempengaruhi pilihan lokasi produksi, Uh, terutama dari revolusi industri sehingga hingga pertengahan abad ke-20. Lalu yang ketiga ada teori Christaller. Pada tahun 1893 sampai dengan 1969 adalah penelitian pertama yang berfokus pada sistem pemukiman ya, yang jauh dari kota. Sedangkan aglomerasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana tempat konsentrasi suatu akumulasi aktivitas ekonomi, populasi, dan juga infrastruktur di suatu daerah tertentu. Dalam aglomerasi ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori neoklasik atau perilaku ekonomi yang mengejar keuntungan. Yang kedua teori geografi ekonomi yang yang merupakan pengurangan efek aglomerasi. Yang ketiga merupakan teori eksternal dinamis yang mengarahkan kita ke kota. Dan yang terakhir adalah teori lokasi atau letak geografis sumber daya dan hubungannya. Hanya sekian materi pertemuan tiga yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nia. Terima kasih Tiara. Hanya itu pembahasan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.